Shalom anak muda, dimanapun kau berada, kita berjumpa kembali dalam acara Bicara dari Hati ke Hati untuk Dipulihkan. Saya percaya semua teman-teman sudah menonton video kemarin, begitu luar biasa, saya mendengar banyak sekali yang dipulihkan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang luka batin. Nah, Kak Kris tidak sendirian, tetapi ditemani oleh seorang sahabat yaitu dengan Veki di sini. Apa kabar Kak Veki? Baik Kak, luar biasa. Puji Tuhan ya. Nah, Kak Veki, menurut informasi yang kami terima, ada sebuah daerah yang tingkat bunuh dirinya cukup tinggi di kalangan anak muda. Ini harus hati-hati sekali. Dan ternyata permasalahannya adalah karena luka batin. Rata-rata masalah percintaan. Wah, topik yang seru tuh. Hari ini kita akan bahas tentang luka batin ini. Kenapa sampai anak muda kok banyak yang bunuh diri? Nah, kira-kira luka batin itu apa sih, Kak? Remaja muda yang dikasihi Tuhan, kita harus pahami dulu tentang batin. Jadi, batin itu berbicara tentang hati yang paling dalam dan jiwa. Jadi, luka batin itu ternyata adalah luka yang terdapat di dalam hati yang paling dalam. Dan mentoknya itu ke kejiwaan, Kak. Iya. Nah, jadi luka batin seperti itu. Batin ini tentang kejiwaan ya? Kejiwaan. Kedalaman isi hati seseorang. Iya. Dan luka batin tidak bisa dilihat. Luka batin hanya orang yang terluka baru dia bisa merasakannya. Kalau kakak nih, luka akibat sayatan pisau, yang merasakannya siapa? Ya, saya sendiri. Nah, luka batin, tapi itu bisa dilihat kan, Kak? Betul. Kalau luka batin tidak bisa dilihat, Kak. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Kak, ada nggak sih penyebab daripada luka batin? Ya, biasanya kan sebab akibat selalu kan. Jadi, luka batin, remaja muda yang dikasihi Tuhan, luka batin itu tidak semena-mena langsung jadi. Tidak. Ada beberapa yang terjadi akibat masa lalu, seperti itu, Kak. Jadi luka batin terjadi akibat dari masa lalu si orang ini, gitu. Nah, kalau yang kayak tadi, Kak, orang yang bunuh diri karena percintaan, berarti itu sangat-sangat sakit sehingga dia mempunyai pemikiran lebih baik aku bunuh diri aja deh, gitu. Karena luka batinnya itu sudah terlalu sangat-sangat sakit. Sangat sakit gitu, dan dalam sekali gitu. Jadi akibatnya bisa jadi karena tadi diputuskan oleh pacar, dilarang oleh orang tua, dan tentunya luka batin pun bisa terjadi akibat dari masa kecilnya. Mungkin masa kecilnya dimanja. Sehingga pada waktu dia sudah dewasa, dia dimarahi oleh orang tuanya, sehingga luka itu jadi berbekas. Kok ini tumben papa mama kok marah sama saya ya? Gitu. Harusnya kan aku selalu disayang. Akibat itu juga, Kak, terjadi. Berarti masa kecil seseorang mempengaruhi juga ya, Kak? Betul, Kak. Nah, jadi kita mulai menyelidiki bagaimana latar belakang kita, ya kan? Waktu kita masih kecil, apakah kita dimanja atau mengalami kekerasan juga dari orang tua, ya? Nah, biasanya nih yang tadi pacaran tadi ya, Kak, ya? Kita fokuskan ke situ, betul. Ya, Kak? Nah, buat teman-teman yang sedang menonton acara Bicara dari Hati ke Hati hari ini, perhatikan. Kalau saran dari kakak, lebih baik kalau masih sekolah, jangan pacaran dulu. Setuju. Lebih baik berteman dengan banyak orang. Betul. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang memutuskan untuk pacaran, berarti harus siap juga untuk terluka, putus ya. Nah, kalau udah putus, hatinya terluka, batinnya terluka, bahaya tadi, Kak. Bahaya. Bisa bunuh diri. Iya, sangat. Bahkan akibatnya itu lebih parah lagi, itu masuk ke kejiwaannya. Waduh. Jadi selain sebabnya ada akibatnya kan. Nah, betul. Akibatnya yang pertama udah jelas. Dari fisik kita, ya kan, dari tubuh kita. Betul. Tubuh kita bisa biasanya penampilan kita seger, bugar gitu. Begitu hatinya tersayat, luka batinnya itu sampai ke dalam. Mana ada sih orang yang udah tersayat tetap ceria gitu, nggak mungkin kan, nggak? Betul. Jadi dia pasti akan bermurung.
mukanya kayak apa Kak namanya? Wah, kayak buah pepaya ya, turun Iya, ke bawah gitu turun ke bawah gitu kan, makanya jadi jelek Kak kalau Iya, kayak iya, gitu. Nah itu udah jelas tuh, Iya. tubuh pun akhirnya tidak ada asupan makanan, Iya, membuat dia jadi malas makan. Iya. Gitu. Dan timbul penyakit biasanya. Penyakit. Betul, betul. Dan penyakit itu bisa bahaya sekali Iya. karena orang yang luka batin bisa terjadi itu kanker Kak. Wah. Jadi kalau seseorang terluka bahkan tidak bisa disembuhkan, dia pendam terus ya. Iya. Akibatnya akar pahit ya, Kak. Akar pahit, Nah, akar pahit biasanya bereaksi ke tubuh seseorang. tubuh seseorang Itu sebabnya firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. dan tambahkan yang manjur saja Kak. Manjur, betul. Jadi bagaimana hati kita bisa bergembira, bisa bersuka cita kalau hati kita terluka? Betul Iya. sekali firman Tuhan katakan. Jadi memang kita harus menjaga hati kita. Dan apalagi kira-kira Kak? Ya selain dari fisik kita, tubuh kita melemah, karena bisa hati-hati juga ya, zaman COVID kayak gini ya. Iya. Gara-gara sakit hati, imunnya jadi turun gitu kan. Betul sekali, Jadi betul. bisa pengaruh tuh. Iya. Udah mukanya sumpek gitu ya, udah jadi nggak seger Iya. gitu. Tentunya berdampak kepada rohnya. Karena kita anak Tuhan. Betul, betul. Anak Tuhan itu memiliki roh. Iya. Roh Kudus itu kan ada di dalam kehidupan kita kan. Amin, betul. Waktu kita terluka, Roh Kudus itu selalu menghibur dan mengingatkan kita. Tapi karena kita sedang luka, itu tidak kita gunakan. Berarti Artinya apa? hubungan kita dengan Tuhan Harus diperbaiki. harus diperbaiki. Iya. Nah, itu sebabnya teman-teman, ketika teman-teman memiliki luka batin, tentu saja secara kerohanian, hubungan atau keintiman teman-teman dengan Tuhan itu akan menjadi terganggu. Akibatnya apa? Akibatnya seringkali orang yang mengalami luka batin menyalahkan Tuhan. Menyalahkan. Situasi, keadaan, ya kan, Betul. akhirnya dia bilang, oh Tuhan nggak sayang sama saya. Oh ini Iya. Tuhan nggak mengasihi saya. Kenapa pacar saya memutuskan saya, ya kan? Mulai menyalahkan Tuhan. Nah ini hati-hati sekali ya. Betul, betul. Oke, kalau tadi secara fisik, Fisik secara sudah. roh Tubuh, sudah, ya, tubuh itu ya, fisik. Ya, Roh sudah. Maka yang paling seperti tadi kita sudah sampaikan, luka batin selalu berhubungan dengan kedalaman hati dan jiwa. Yang Oh, terakhir itu jiwa. kejiwaan. Oke. Kejiwaan. Orang yang sudah luka batin bisa terjadi dia akan menjadi stres. Dan dia bisa menjadi lebih parahnya lagi, orang tersebut yang seperti tadi bunuh diri. mengambil tindakan bunuh Bunuh diri. diri. Kalau nggak bunuh diri, gila. Ya, Ya. udah pasti kayak gitu deh Kak. Sering kali kalau di jalan gila gara-gara kenapa? Oh istrinya selingkuh, oh Nah. pacarnya selingkuh, ditinggalkan, Iya, betul. nikah sama orang lain, akhirnya jadi stres, tidak Betul. kuat jiwanya. Tapi ini Kak harus tahu juga bahwa kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Oh, Itu lihat apa yang terjadi pada waktu kita memang sedang benar-benar terluka. Ya. Iya. Di Mazmur 34 ayat 19 berkata gini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. wow, amin. Enak ya? Wah, iya, Enak iya. gitu. Betul, betul. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wow, dahsyat sekali firman Tuhan. Iya, jadi Tuhan itu sudah tahu hal-hal seperti ini. Makanya firman Tuhan itu sudah jelas. Iya, Dia dekat kepada hati yang sedang terluka, iya, yang remuk jiwanya, iya. gitu. Jadi kalau hati yang lagi terluka, hati yang lagi nggak enak, itu sebetulnya paling mudah. Kita tinggal melangkah, panggil Tuhan. Amin. Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan. Itu sebabnya tadi harusnya kita berapa? 3 kan? Iya. Pertama, tubuh, jiwa, dan Roh. Itu sebabnya roh yang kakak tadi sampaikan. Waktu terluka seperti itu, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan Iya. melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ternyata firman Tuhan berkata luar biasa hari ini ya. Iya. Saya percaya mungkin ada di antara teman-teman semuanya yang sedang menonton memiliki sebuah permasalahan. Mungkin hatinya sedang terluka. Mungkin batinnya sedang mengalami gangguan karena banyak persoalan sehingga stres. Mungkin salah satunya adalah tentang masalah
percintaan. Nah, hari ini kakak berdua mau sampaikan, Tuhan mengasihi engkau. Betul. Tuhan sangat dekat dengan engkau. Hari ini masih ada harapan. Hari ini masih ada pertolongan Tuhan buat engkau. Memang sulit sekali untuk kita melepaskan pengampunan ya Kak. Itu sebabnya kita tidak mampu sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Firman Tuhan jelas katakan, Tuhan dekat dengan orang-orang yang hatinya terluka, dan Tuhan akan membalut luka-luka itu. Nah, kalau hari ini teman-teman ada yang sedang terluka dan rindu untuk dipulihkan dan mau untuk dipulihkan, nah berikut ini adalah bagaimana Kak kunci-kunci supaya kita bisa pulih luka batin kita. Betul. Yang pertama, sadari bahwa kita memang sedang terluka. Ya. Yang kedua, sadari kita butuh bantuan orang. Ya. Butuh bantuan orang bisa jadi seperti kakak pembina, guru agama, mentor ya, betul. Atau pendeta, begitu. Betul. Jadi untuk kita menyerahkannya kepada Tuhan, langkah-langkah ini yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama tadi, akui, sadari. Ya. Yang kedua, cari pembimbing orang rohani ya, yang bisa memahami, pembimbing rohani. Ya. Baru kita katakan kepada Tuhan, rubah saya, perbaiki saya, amin, pulihkan saya, amin. Kalau itu sudah terjadi, rekan muda yang dikasihi Tuhan, pada waktu engkau berbicara mau dekat sama Tuhan, tapi engkau tidak mengambil langkah ini, itu tidak akan terjadi. Kenapa tidak terjadi, Kak? Bagaimana mungkin kita minta dipulihkan, tapi dari diri sendiri kita menolaknya dan tidak menyadari? Gak bisa. Sebagai penutup, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam acara Bicara dari Hati ke Hati untuk dipulihkan, perhatikan baik-baik. Masa depanmu itu begitu indah, rancangan Tuhan itu luar biasa buat kehidupanmu. Mungkin ada di antaramu berpikir, wah saya sepertinya tidak punya harapan, masa depan saya suram Kak. Saya mau kasih tahu, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rancangan Tuhan itu luar biasa untuk hidupmu. Amin. Nah, perhatikan baik-baik, ternyata iblis tidak suka engkau berhasil. Iblis tidak mau rencana Tuhan digenapi di dalam hidupmu. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Pencuri itu adalah iblis. Dia ingin mencuri apa? Dia ingin mencuri damai sejahteramu. Dia ingin mencuri sukacitamu. Dan dia mau membunuh masa depanmu. Itu sebabnya dia ingin membinasakan engkau. Dengan cara apa? Dengan cara engkau mulai melakukan satu tindakan yang paling bodoh, tindakan yang paling konyol, yaitu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Hari ini, sekali lagi kita berdua katakan, masih ada harapan untuk engkau. Caranya simpel sekali tadi kata Kak Feki, tinggal mengakui, datang kepada Tuhan, akui semuanya. Kalau engkau butuh untuk dipulihkan, luka-lukamu mau dibalut oleh kasih Tuhan. Dan hari ini, mari minta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan memenuhi hatimu, sehingga Tuhan yang akan membalut setiap luka-lukamu. Dan teman-teman juga bisa mencari tadi mentor, guru agama, pendeta, siapapun yang teman-teman bisa percaya dan mulai ceritakan dan mereka siap untuk membantu kalian. Amin. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang ingin rindu untuk sharing, didoakan, mau konseling, di bawah ini ada nomor WA Center teman-teman bisa WA kemudian teman-teman bisa curahkan isi hati. Tenang saja, kerahasiaan kami jamin dan kami akan balas langsung kepada teman-teman. Nah, sebagai penutup Kak Feki, mungkin Kak Feki bisa doakan teman-teman yang sedang menonton hari ini. Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu Tuhan. Amin. Dan Engkau akan menjamah mereka Tuhan. Kami hanya bisa mengangkat tangan kami, karena kami tahu banyak anak-anak muda yang sedang jatuh Tuhan Yesus, yang sedang di dalam kegelisahan,
yang sedang saat ini luka batinnya akibat masa lalu, akibat masa sekarang. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang membalut luka-luka ini Tuhan. Engkau yang memulihkan mereka Tuhan. Saat ini mereka yang mengangkat tangan Tuhan, Kau melihat, pulihkan Tuhan. Amin. Pulihkan. Amin. Pulihkan. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian. Karena banyak yang akan bunuh diri dan dia membatalkannya karena dia melihat ada mujizat, ada campur tangan-Mu melalui Roh-Mu yang hidup di dalam kehidupannya. Mereka membatalkannya dan mereka melepaskan pengampunan. Mari remaja muda yang dikasihi Tuhan, mulai bawa setiap orang-orang yang sudah melukai hatimu, melukai batinmu, Engkau bawa dan mulai lepaskan pengampunan atas mereka. Lepaskan mereka dengan pengampunan. Katakan, aku mengasihi mereka. Sebutkan kalau dia orang tuamu, kalau dia memang pacarmu, kekasihmu, sebutkan. Gurumu atau siapapun, sebutkan namanya. Aku mengasihinya. Aku mengasihinya Tuhan. Aku mengasihinya Tuhan. Jamah Tuhan, perbaiki hatiku Tuhan. Amin. Perbaiki Tuhan semuanya Tuhan. Dan hanya pengagungan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak muda dimanapun kau berada yang sedang menonton acara Bicara dari Hati ke Hati untuk dipulihkan, sampai di sini dan kita akan akhiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.